selamat datang di podcast Menggali Perspektif. Saya Mia Widi Hermawati dan hari ini kita akan membahas topik menarik nih tentang akulturasi budaya asing dalam platform digital mengancam eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z. Kemajuan teknologi dan perkembangan digital mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Berbagai platform digital seperti sosial media, streaming, dan lain-lain menjadi bagian integral dalam kehidupan individu, mencakup berbagai aspek termasuk pendidikan, pembelajaran, dan kemajuan kultural. Hal ini meningkatkan kemajuan individu dalam mengakses informasi, berinteraksi, dan berbagi pendalaman. Tetapi, kemajuan ini juga mempengaruhi kemajuan kultural, termasuk bahasa daerah dan budaya lokal. Sekilas, kemajuan teknologi dan digital memiliki beberapa dampak positif dan negatif terhadap kemajuan kultural. Hal ini membuat penting untuk meningkatkan pengertian dan pengamatan budaya lokal di Indonesia, termasuk pada generasi Z. Dalam diskusi ini, kami akan membahas tentang akulturasi budaya asing dengan berbagai bentuk dalam berbagai platform digital membuat eksistensi bahasa daerah menurun di kalangan generasi Z. Mari kita mulai dengan perkenalan dari kedua kelompok yang akan membahas mosi ini. Yang pertama ada tim Pro, Winda, Hai, dan Isti. halo guys. Yang kedua ada tim Kontra, ada Melda, Hai guys. dan Santi. Halo guys. Sekarang, mari kita dengarkan argumen dari kelompok yang berada di posisi pro terhadap mosi. Apa pendapat Anda? Terima kasih. Kami percaya bahwa akulturasi budaya asing dalam platform digital memang telah menggeser fokus generasi Z dari bahasa daerah ke bahasa asing yang dapat mengancam keberlangsungan bahasa daerah. Bagaimana tim kontra ada pendapat lain? Baik, izin menyanggah argumen tersebut. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan argumen tersebut ya. Meskipun ada pengaruh budaya asing, generasi Gen Z ini masih bisa mempertahankan bahasa daerah mereka dengan berbagai cara, seperti mengadakan acara budaya atau mengikuti program pengajaran bahasa. Tapi saya sepenuhnya setuju kepada Winda bahwa generasi Z lebih terpapar pada budaya asing melalui media sosial, musik, dan film dari berbagai belahan dunia yang mengakibatkan penurunan minat terhadap bahasa daerah mereka sendiri. Dan saya melihat bahwa dengan semakin banyaknya konten digital berbahasa asing, Gen Z cenderung mengabaikan nilai budaya dan bahasa daerah mereka, yang berdampak pada melestarikan warisan budaya. Selanjutnya kepada tim kontra, ada yang ingin disanggah? Ada, tapi kan teknologi digital sebenarnya dapat menjadi alat untuk memperkuat bahasa daerah. Misalnya ada banyak aplikasi dan situs web yang menyediakan konten dalam bahasa daerah untuk pendidikan dan hiburan. Yap, benar sekali yang dikatakan Santi. Saya juga setuju dengan argumen tersebut. Bahkan ya, dengan adanya platform digital, generasi Z itu dapat lebih mudah terhubung dengan komunitas bahasa daerah mereka di seluruh dunia, sehingga dapat memperkuat identitas budaya mereka sendiri. Untuk tim pro, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk memperkuat argumentasinya? Oke, saya izin memperkuat argumentasi yang disampaikan Isti. Kita ambil salah satu contoh aja deh, misalnya penggunaan bahasa campuran Indonesia Korea. Dalam penggemar musik pop Korea yang terkenal menggunakan sebutan K-pop juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi digital telah memunculkan media yang lebih beragam dan mudah diakses. Ya, saya juga setuju bahwa perkembangan K-pop di Indonesia juga menunjukkan bahwa persebaran budaya populer Korea Selatan telah meluas hingga dunia global, dengan banyak konsumen Indonesia yang memilih konten Korea Selatan seperti film, drama, dan musik. Jadi, pada intinya kami mendukung mosi ini karena kami percaya bahwa akulturasi budaya asing dalam platform digital mempengaruhi generasi Z dan mengancam keberlangsungan bahasa daerah. Terima kasih tim pro atas argumen Anda. Sekarang mari kita dengarkan argumen dari tim yang berada di posisi kontra. Silakan.
Oke, untuk saat ini kita perlu memperhatikan bahwa tidak semua aspek digitalisasi merupakan ancaman bagi bahasa daerah. Misalnya ada upaya positif seperti penggunaan media sosial untuk mempromosikan kebudayaan lokal dan bahasa daerah. Benar, Santi. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pengaruh budaya asing dan pelestarian bahasa daerah di era digital ini? Saya pikir pendekatan holistik diperlukan yang melibatkan pendidikan di sekolah, kampanye sosial di media, dan dukungan dari pemerintah serta komunitas lokal untuk melestarikan bahasa daerah. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kesadaran generasi Z tentang pentingnya mempertahankan bahasa dan budaya daerah mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun informal. Jujur, saya sebagai pengguna media sosial, saya percaya bahwa kita bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mengkampanyekan pelestarian bahasa daerah dengan berbagai konten-konten yang edukatif dan menginspirasi. Ya, dan penting bagi kita semua untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian bahasa daerah, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Kita harus bersatu untuk melawan arus globalisasi yang mengancam keberagaman budaya kita. Terima kasih tim kontra atas argumen Anda. Sangat menarik mendengar argumen dari kedua tim tersebut. Sebelum kita selesai, apakah ada pesan terakhir atau kesimpulan yang ingin Anda sampaikan? Kami ingin menekankan pentingnya mengimbangi antara eksposur terhadap budaya asing dengan mempertahankan identitas budaya lokal. Iya, saya juga setuju. Kita harus mengambil langkah proaktif untuk mempromosikan bahasa dan budaya daerah agar tetap relevan dan hidup di era digital ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami tentang dampak akulturasi budaya asing dalam platform digital terhadap eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z. Sementara ada kekhawatiran akan penurunan minat terhadap bahasa daerah. Kita juga melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi untuk memperkuat keberlangsungan bahasa dan budaya lokal. Mari kita terus berdiskusi dan mencari solusi untuk melestarikan kekayaan budaya kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast Menggali Perspektif.